业罪者终将判罚。神翼王座。Yo, jumpa lagi dengan Oyen GG. Kali ini, Mimin masih menceritakan cerita Donghua, Throne of Steel. Ayo kita lanjutkan dari cerita sebelumnya. Di bawah daya tarik Tungku Roh Suci, tidak peduli seberapa kuat kekuatan serangan orang lain. Itu harus menyerang Long Ho Chen terlebih dahulu sebelum melawan. Ini adalah efek dari Tungku Roh Suci. Pada saat ini, Long Ho Chen baru saja berdiri dari tanah. Pada saat ini, cahaya putih lembut jatuh di tubuh Long Ho Chen, dan kekuatan spiritual yang hangat dengan cepat menyembuhkan luka di tubuh Hao. Dengan infus energi hangat itu, organ dalam yang terluka juga jauh lebih nyaman. Cahaya penyembuhan dilepaskan oleh cahaya kecil di kedua kepala Hao. Pada saat yang sama, 5 bola api seukuran kepala manusia memborbardir iblis bilah ganda hijau satu demi satu. Kekuatan bola api itu tidak cukup kuat untuk membunuh iblis bilah ganda. Tapi itu membuat tubuhnya berhenti di udara. Hao sudah berada di sisi Long Ho Chen saat ini. Tubuhnya ditopang dengan anggota tubuh yang kuat. Kepalanya terangkat. Dia menatap iblis bilah ganda yang bergegas ke arahnya tanpa rasa takut. Long Ho Chen tidak tinggal diam dan menunggu iblis bilah ganda hijau dan langsung membuat tindakan ke samping. Dia harus bergabung dengan mitranya untuk berurusan dengan iblis ini. Selama pengisian, dia mengambil pedang cahayanya. Tubuh iblis bilah ganda memang kuat, tetapi ketika diserang terus-menerus, itu tidak mempengaruhi kecepatannya sama sekali. Anggota tubuhnya mendarat, dan tubuhnya terlipat dalam sekejap, mengejar Long Ho Chen dan menerkam. Suara Hao menggaung. Pada saat ini, Haiyue meraung pada iblis bilah ganda pada saat yang sama. Aneh untuk mengatakan bahwa itu dikepung oleh semua orang sebelumnya, dan banyak keterampilan tingkat 4 jatuh di atasnya, tetapi gagal menghentikan gerakannya. Tetapi pada saat ini, di bawah deru Little Lead dan Hao, iblis bilah ganda hijau sebenarnya menjatuhkannya. Mengambil keuntungan dari jeda, Long Ho Chen telah bersatu kembali dengan rekan-rekannya. Dia mengedipkan mata pada Chen Xi, dan keduanya langsung berdiri berdampingan lagi. Setelah teknik tombak es gagal, Lin Jialu berdiri di sana dan dengan cepat melantunkan mantra. Mantra itu sangat panjang. Di sekitar tongkat yang dia angkat tinggi di udara, simbol biru aneh dengan cepat berkumpul bersama. Elemen air semakin kuat di sekujur tubuhnya. Li Xin mengendarai di punggung unicorn mawar. Dengan cahaya yang suci di wajahnya, kedua pedang di tangannya menunjuk secara diagonal ke samping. Cahaya keemasan tebal dan api merah yang berasal dari tubuh unicorn mawar dengan cepat bergabung saat ini. Hao selalu memilih untuk mengumpulkan kekuatan. Jika mereka tidak dapat benar-benar menimbulkan kerusakan serius pada iblis bilah ganda, tidak peduli seberapa ajaib Tungku Roh Suci dan pertahanan ilahi Long Ho Chen. Mereka tidak akan luput dari nasib binasa pada akhirnya. Mereka semua datang dengan kemampuan yang kuat untuk menekan bagian bawah iblis. Dibandingkan dengan mereka, kedua bersaudara Chen Xi dan Chen Chen jauh lebih buruk. Mereka tidak memiliki banyak latar belakang dan paling gugup saat ini. Anda tidak perlu mengambil tindakan terlebih dahulu. Suara tenang Long Ho Chen membuat Chen Xi merasa nyaman, dan tirai cahaya dilepaskan dari tubuh Long Ho Chen
menutupi mereka. Iblis bilah ganda yang berhenti sejenak telah bergegas lagi, dan pedang ganda yang kuat langsung menuju Long Ho Chen untuk menebasnya. Kali ini, Long Ho Chen tidak berdiri diam dan langsung menggunakan pertahanan ilahi lagi, melainkan maju mengambil langkah menuju iblis bilah ganda. Itu hampir sama seperti sebelumnya. Dua pedang dari iblis bilah ganda tidak jatuh pada saat yang sama. Pedang pertama jatuh, dan langkah Long Ho Chen tiba-tiba dipercepat, dan dia membuat gerakan menghindar ke samping. Cahaya putih meledak dari perisai kecemerlangan secara instan, membentuk pola cahaya putih tebal yang menempel di permukaan, dan langsung bertabrakan dengan pedang pertama dari iblis bilah ganda. Perisai kemuliaan, keterampilan pertahanan perisai kesatria penjaga, perisai energi yang terdiri dari cahaya suci dan kekuatan spiritual. Duar. Pedang pertama dari iblis bilah ganda benar-benar menebas perisai dan melesat ke tanah. Dan tubuh Long Ho Chen ini hanya bergetar sedikit, tapi hanya dalam sekejap, tubuhnya stabil. Dengan keras, pisau kedua menebas perisai kemuliaan pada waktu yang sama. Cahaya kemasan naik, dan Long Ho Chen akhirnya menyelesaikan pertahanan pada iblis bilah ganda dari depan. Hanya saja, perisai kemuliaan pasti tidak bisa menghentikan serangan pertama dari iblis bilah ganda. Tetapi, dengan keterampilan melencengkan perisai samping yang diajarkan oleh Yehua, itu hampir tidak bisa menghentikannya. Pedang cahaya diangkat tinggi, dan lingkaran sihir dari tubuh Long Ho Chen menyebar seketika. Keterampilan kesatria penjaga meningkatkan efek dari semua serangan kekuatan spiritual sebesar 10%. Dengan bantuan cahaya yang dibawa oleh pertahanan ilahi dan menggunakan skill dapat menghemat kekuatan spiritual internal dan meningkatkan efek skill tersebut. 4 lainnya ditutupi dengan lingkaran cahaya lagi. Kali ini, Chen Xi tidak membuat kesalahan lagi. Perisai berat menghantam sisi iblis bilah ganda. Setelah peningkatan lingkaran serangan kuat dan dampak kekuatan penuh, iblis bilah ganda jatuh ke samping, yang membuat dampaknya keluar 1 meter. Chen Xi sendiri mengerang, mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Pedang panjang yang bersinar dengan cahaya merah menyilaukan terbang dari samping seperti kilat. Dan cahaya merah menyala membuat seluruh tubuh pedang menjadi merah. Dengan tiupan udara, dia menusuk setengah kaki ke celah di pinggang iblis bilah ganda dari samping. Itu menyebabkan iblis bilah ganda berteriak kesakitan. Pedang ganda! Menyapu dengan liar. Chen Chen meluncurkan duri api langit dengan lemparan putus asa. Ini adalah pukulan terkuatnya dengan budidaya tingkat keempat. Dan akhirnya menembus celah pertahanan iblis bilah ganda. Dengan bantuan Chen Xi, Long Ho Chen mengubah nafasnya. Dan perisai kemuliaan memblokirnya. Dan perisai tirai cahaya dilepaskan lagi. Duar. Pisau pertama dilempar ke samping oleh perisai cahaya dengan kekuatan melencengkan perisai samping. Long Ho Chen berdiri diam di bawah kakinya, dan dia ingin memberikan rekannya target yang tepat untuk menyerang. Untuk menahan pukulan itu, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Tapi, perisai kemuliaan tidak bisa lagi berdiri di depannya dan disingkirkan. Pedang cahaya menggantikan perisai, dan pertahanan ilahi digunakan lagi. Dengan ledakan keras, cahaya keemasan bersinar dan berhasil melawan. Namun, darah mengalir dari hidung dan mulut Long Ho Chen. Sinar cahaya merah keemasan tampaknya membelah seluruh dunia, berubah menjadi pelangi panjang, dan menghantam pedang berapi-api yang telah menembus tubuh iblis bilah ganda.
Suara auman bergema lagi, dan iblis bilaganda meraung dengan panik, dan gagang pedang api itu tenggelam ke dalam tubuhnya. Dan Lisin yang membuat pukulan ini, perpaduan cahaya dan api dengan tarian api. Teknik ini adalah perpaduannya dengan unicorn mawar. Jejak cahaya biru menghilang diam-diam pada saat ini, mengalir begitu saja dari mulut terbuka iblis bilaganda. Cahaya hijau menebus dari belakang kepalanya saat ini. Lin Jialu mempertahankan postur jari dengan tongkatnya, tetapi wajahnya sudah pucat. Jarum es ini hampir menggosongkan semua kekuatan spiritualnya yang tersisa. Pedang cahaya di tangan Long Ho Chen terbanting ke tanah, dan lingkaran cahaya keemasan meledak dari seluruh tubuhnya, menggunakan keterampilan kesatria hukuman dan naik ke langit. Cahaya keemasan menghantam, dan sepasang lengan bawah dari iblis bilaganda yang baru saja mengangkat pedang ganda terbanting. Perisai cahaya yang ditarik langsung menghantam dadanya. Tiba-tiba menjatuhkannya 3 meter jauhnya. Cahaya putih penyembuhan jatuh pada Long Ho Chen sekali lagi. Dan Hao tidak tahu kapan dia telah menyelinap ke ruang antara Long Ho Chen dan iblis bilaganda. Lingkaran merah menyala muncul dari atas kepala Hao, melawan cincin api. Pada saat yang sama, ia bertindak pada iblis bilaganda dan Long Ho Chen. Iblis bilaganda hanya terlempar sejauh 1 meter, tetapi Long Ho Chen yang terluka parah terlempar sejauh 5 meter. Chen Xi sudah naik dari tanah, menghalangi Long Ho Chen dengan perisai berat horizontal. Tubuh iblis bilaganda tampak kaku, berdiri di sana. Tubuhnya bergoyang terus-menerus. Sebagai iblis tingkat kelima yang kuat, ia memiliki vitalitas yang sangat ulet. Bahkan jika pedang api benar-benar dilemparkan ke dalam tubuhnya, itu tidak dapat segera mengambil nyawanya. Namun, jarum es Lin Jialu merupakan pukulan fatal. Ketika Long Ho Chen memblokir serangan iblis bilaganda untuk kedua kalinya, jarum es Lin Jialu sudah siap. Dan dia menunggu kesempatan dengan keterampilan menunda perapalan mantra. Dia hanya memiliki 1 pukulan, dan jika dia meleset, dia akan kehilangan semua kekuatan bertarungnya. Pada saat Lisin merusak parah iblis bilaganda, kesempatan akhirnya datang, dan es dan jarum gelap menembus otaknya. Bahkan jika iblis bilaganda lebih kuat, tidak mungkin untuk bertahan hidup. Duar! Iblis bilaganda jatuh ke tanah seperti mendorong gunung emas dan menjungkir balikan pilar batu giok. Tubuhnya mengejang secara berurutan, dan darah hijau tua terus mengalir keluar dari lukanya. Long Ho Chen menopang tubuhnya dengan pedangnya dan terengah-engah. Meskipun Hao menggunakan cahaya penyembuhan padanya 2 kali, dia hampir menahan semua serangan iblis bilaganda. Kekuatan besar mengguncang isi perutnya, terluka secara internal. Dia mengumandangkan beberapa mantra yang agak panjang. Lapisan cahaya kemasan berdesir darinya, dan sebuah cahaya emas muncul di atas kepalanya. Itu adalah cahaya suci. Keterampilan tingkat 4 kesatria penjaga. Dalam pertempuran sebelumnya, Long Ho Chen tidak punya waktu untuk menggunakan skill ini sama sekali. Serangan dari iblis bilaganda terlalu gila. Aura ilahi yang kaya menyusup ke dalam tubuh dari pori-pori, membangkitkan kekuatan spiritual batin Long Ho Chen sendiri. Dan sensasi terbakar yang disebabkan oleh kejutan organ-organ dalam tubuh hanya memudar sedikit. Lin Jialu memandang Long Ho Chen seolah-olah melihat monster dan berkata, "Apakah Anda masih memiliki kekuatan spiritual batin untuk menggunakan tirai cahaya suci? Berapa banyak kekuatan spiritual yang Anda miliki?" Menurut pendapatnya, Long Ho Chen menggunakan begitu banyak keterampilan berturut-turut. Bahkan jika itu adalah 2.000 kekuatan spiritual batin, saya khawatir itu akan habis. Tetapi,
2.000 kekuatan spiritual batin mewakili kesatria bumi. Di sisi lain, kekuatan tempur Long Ho Chen ini jelas tidak mencapai tingkat seorang kesatria bumi. Long Ho Chen memaksakan senyum dan berkata, "Saya memiliki beberapa cara untuk menghemat konsumsi kekuatan spiritual saat menggunakan keterampilan. Tentu saja dia tidak akan mengungkapkan rahasia konstitusi putra cahayanya." Li Xin dan Chen Chen juga datang, dan kelimanya berkumpul, saling memandang dengan ketakutan yang tersisa di wajah mereka. Bagi mereka, pertempuran barusan pasti bisa disebut akhirat. Tampaknya hanya Long Ho Chen yang terluka di antara kelimanya. Tetapi, bagaimana jika tidak ada Tunggura Suci? Kecuali pertahanan ilahi Long Ho Chen, siapa di antara mereka yang bisa menahan serangan kekuatan penuh dari iblis bila ganda? Bahkan Li Xin, yang memiliki unicorn mawar, mungkin tidak dapat mengalahkannya. Chen Chen biasanya berbicara sangat sedikit. Biasanya kakak laki-lakinya Chen Xi memanggil. Tetapi kali ini, dia mengacungkan jempol kepada Long Ho Chen. Aku akan menerimanya. Long Ho Chen tersenyum sedikit. Di bawah nutrisi tirai cahaya suci, tubuhnya jauh lebih nyaman. Tetapi jika dia ingin pulih kondisi terbaiknya, dia perlu istirahat setidaknya selama 3 hari. Ayo pergi dari sini dulu. Kakak, bawa kakak Lin dan ayo cepat pergi. Memikirkan bahaya, ini jelas bukan tinggal terlalu lama, bukanlah hal baik untuk mereka. Hao, apa yang kamu lakukan? Long Ho Chen hendak menyapa Hao untuk pergi dengan cepat, tetapi menemukan bahwa Hao sedang berbaring di atas iblis bila ganda. 2 kepala merobek karapasnya di kepala iblis bila ganda, meletus dari waktu ke waktu, satu demi satu, sihir api dan cahaya. Retak. Hao menampar sisi kepala iblis bila ganda. Dengan tamparan dengan kaki depan tekanannya, tiba-tiba benda seperti kristal hijau pucat melompat keluar dari kepala iblis bila ganda. Hao meraihnya begitu saja dan menelannya. Apakah itu kristal ajaib? Lin Jialu tercengang dan berkata dengan terkejut. Li Xin tiba-tiba berkata, "Ya, iblis dari kelas binatang juga memiliki kristal ajaib yang merupakan kristal ajaib tingkat kelima. Hao, kamu anak nakal, benar-benar memakannya. Itu bisa dijual setidaknya 1.000 koin emas. Sayang sekali." Dan Lin Jialu mendengus dan berkata, "Jika saya memiliki pasangan seperti itu, saya akan rela kehilangan keluarga saya." Setelah mendengar kata-katanya, kedua saudara Chen Xi dan Chen Chen segera mengangguk setuju saat ini. Tidak ada keraguan bahwa dalam pertempuran sebelumnya, Long Ho Chen adalah andalan kelompok kecil mereka dan memainkan peran terbesar dalam tim. Namun, kinerja Hao sama-sama mencengangkan, terutama kerjasama antara dia dan Long Ho Chen. Apakah itu perawatan, bantuan, atau pelanggaran? Semuanya luar biasa, dan tidak ada kesalahan di dalam kerjasama mereka. Apa yang paling membuat Lin Jialu dan yang lainnya iri adalah bahwa 2 kepala Hao telah menggunakan setidaknya 5 atau 6 jenis sihir sebelumnya. Meskipun mereka semua adalah sihir tingkat rendah, secara umum 2 atau 3 jenis bakat sihir bawaan binatang tunggangan cukup bagus. Hao berada di tingkat keempat, memiliki begitu banyak sihir, dan itu masih merupakan tipe ganda. Hao memakan kristal ajaib dan berlari ke sisi Long Ho Chen, lalu merengek padanya 2 kali. Hao yang memakan kristal ajaib menundukkan kepalanya dengan sangat manusiawi, seolah-olah dia sedikit malu saat ini. Long Ho Chen terkekeh, berjongkok dan mengabaikan luka di kepala mereka. Dia memeluk mereka. "Tidak apa-apa, makan saja, kamu yang terbaik. Ayo cepat." Li Xin berkata, "Saudaraku, tolong singkirkan mayat iblis bila ganda hijau ini."
Dikatakan bahwa kerapas iblis bila ganda hijau dapat digunakan sebagai obat, dan itu harus dapat dijual untuk sejumlah uang. Li Xin tahu bahwa Long Huchen memiliki cincin ruang di jarinya. Long Huchen mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan menyimpannya dulu. Lalu aku akan menjualnya dan membaginya dengan semua orang." "Aku tidak menginginkannya," kata Lin Jialu tanpa ragu-ragu. Chen Xi dan Chen Chen juga mengangguk. "Hou Chen, kami tidak dapat mengambil ini. Jika bukan karena kamu, kami mungkin tidak dapat kembali hidup-hidup. Selain itu, kamu terluka untuk melindungi kami. Tidak peduli apa, trofi ini seharusnya menjadi milikmu." Long Huchen melangkah maju dan meletakkan mayat iblis bila ganda ke ruang penyimpanan sebelum berbalik dan berkata kepada semua orang, "Bisakah aku membunuhnya sendiri?" "Tidak. Tidak peduli siapa yang paling banyak berkontribusi. Kita sekarang kolektif. Ayo pergi ke Bali dulu." Li Xin membawa Lin Jialu bersamanya, dan mereka berlima bergegas pergi ke arah para pembela aliansi kuil. Setelah berlari sejauh 20 mil tanpa menemui pengejar, Li Xin mengendarai unicorn mawar untuk mengirim Lin Jialu dengan kecepatan tercepat, dan kemudian kembali dengan 2 kuda. Saudara Hou Chen dan saudara Chen Xi mengendarai kuda mereka, dan akhirnya kembali ke lokasi garnisun aliansi kuil ketika matahari bersinar terang. Mereka diterima oleh penjaga garnisun lokal karena mereka akan berpartisipasi dalam uji coba untuk kelompok pemburu iblis. Pemimpin penjaga sangat sopan kepada mereka dan memberi mereka tenda besar untuk mereka istirahat. "Sejauh ini, kami telah membunuh 22 iblis, dan kami masih membutuhkan 3 lagi untuk menyelesaikan misi ini. Saya khawatir itu akan memakan waktu lebih dari 3 hari untuk menyembuhkan luka saya," kata Long Huchen dengan suara yang dalam. Setelah bencana, setelah bersantai, semua orang merasa seolah-olah tubuh mereka berantakan, termasuk Li Xin dan Lin Jialu. Mereka semua bersandar di tenda tanpa gambar. Hao meringkuk di kaki Long Huchen. Kepalanya bertumpu pada ekornya, dan dia sudah tertidur lelap. Hanya Long Huchen yang memiliki perjanjian darah dengannya. Samar-samar bisa merasakan bahwa gelombang energi beriak di tubuh Hao. Seolah-olah itu adalah kristal ajaib bilah ganda hijau yang dia telan sebelum mencernanya. Meskipun kita tidak terluka, kita setidaknya harus dalam kondisi terbaik besok. Besok adalah hari terakhir. Iblis lebih sulit untuk dihadapi daripada yang kita duga. Lin Jialu berkata tanpa ragu-ragu. "Saya tidak menyarankan kita mencoba membunuh iblis lagi, terutama jika kita belum menemukan bagaimana mereka dapat mendeteksi jejak kita. Tidak cocok untuk bertindak gegabah saat ini. Begitu mereka menemukan kita lagi, apa yang akan dilakukan iblis? Kehadiran yang kuat mungkin akan datang." Li Xin mengerutkan kening dan berkata, "Namun, misi kita belum selesai." Lin Jialu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan berhenti. Jika bukan karena Hou Chen kali ini, aku tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Melalui pertempuran ini, aku juga sangat menyadari kekuranganku sendiri. Bahkan, jika aku mendapat tiket masuk untuk berpartisipasi dalam perburuan, dalam kontes seleksi Liga Perburuan Iblis, mustahil bagiku untuk mendapatkan hasil yang bagus." Li Xin tertegun sejenak, dan matanya sedikit melunak ketika dia melihat Lin Jialu saat ini. "Tidak ada di antara kalian yang harus berhenti. Penilaian telah berlalu." Sebuah suara yang agak tua terdengar. Tirai pintu diangkat, dan lelaki tua dengan staf berjalan masuk dari luar. "Bukankah itu pengawas?" Lin Jialu mengedipkan mata pada semua orang, berdiri dengan cepat dan berkata dengan hormat, "Tuan pengawas."
Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua duduk. Nama saya Feng Yangmu, dan Anda bisa memanggil saya Guru Feng. Mulai sekarang, saya akan mengatur semua urusan partisipasi Anda dalam persidangan tim pemburu iblis." Dibandingkan dan ketidakpedulian ketika dia pertama kali melihatnya, sikapnya saat ini jelas jauh lebih lembut, terutama matanya menatap Long Ho Chen untuk waktu yang lama. Lin Jialu berkata dengan hormat, "Tuan Feng, Anda baru saja mengatakan bahwa kami lulus penilaian kami. Apakah itu benar?" Feng Yangmo mengangguk dan berkata, "Ya, Anda telah lulus penilaian." 5 orang saling memandang dengan cemas, dan mereka semua menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Jelas, yang terbaik adalah tidak lagi menginjakkan kaki di wilayah ras iblis. Setelah mereka benar-benar menghadapi ras iblis, mereka sangat menyadari kengerian dari ras iblis. Long Ho Chen ragu-ragu, "Tapi kami hanya memburu 22 iblis." Feng Yangmu memandang Long Ho Chen dengan sedikit senyum dan berkata, "Angka tidak berarti segalanya. Jika kamu bisa membunuh iblis bila ganda hijau, kamu sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan tiket masuk untuk percobaan tim pemburu iblis tahun ini. Apa yang disebut membunuh 5 iblis per orang mengacu pada tingkat keempat atau lebih rendah. Salah satu iblis tingkat keempat bisa setara dengan 5. Artinya, ketika Anda membunuh pembentuk bumi, tugasnya sudah selesai. Ketika iblis bilah ganda hijau muncul, bahkan aku terkejut. Namun, untuk menguji kekuatanmu, aku tidak mengambil tindakan. Aku tidak menyangka kamu benar-benar membunuhnya." Chen Xi melambaikan tinjunya dengan penuh semangat. "Bagus, kali ini kita bisa pergi ke aliansi kuil untuk berpartisipasi dalam uji coba bersama." Feng Yangmu mengangguk dan berkata, "Ya, dengan lulus tes masuk, Anda juga memenuhi syarat untuk mengetahui sesuatu tentang kelompok pemburu iblis. Anda harus mendengarkan dengan seksama apa yang saya katakan selanjutnya. Itu akan membantu Anda untuk berpartisipasi dalam kelompok pemburu iblis untuk sampai batas tertentu." Semua orang tiba-tiba membeku, duduk tegak dan mendengarkan cerita Feng Yangmu dengan penuh perhatian. Uji coba untuk tim pemburu iblis diadakan setiap 5 tahun sekali. Setiap kota menengah ke atas akan mengirim inspektur untuk bertanggung jawab atas penilaian penerimaan dan untuk memimpin mereka yang telah lulus penilaian untuk berpartisipasi dalam uji coba. Setelah tiba di aliansi kuil, kalian semua akan ditugaskan ke kuil masing-masing untuk seleksi awal. Ada total 127 kota di atas menengah di aliansi kuil. Dan hampir setiap kota akan mengirimkan talenta muda terbaik mereka dan partisipasi. Jadi, hanya babak penyisian yang diadakan di kuil Anda masing-masing. Ada kompetisi yang sangat brutal, terutama kuil kesatria, kuil prajurit, dan kuil sihir. Karena ketiga kuil ini memiliki peserta paling banyak, relatif. Misalnya, 3 kuil lainnya memiliki kontestan jauh lebih sedikit, terutama kuil jiwa. Hanya butuh 1 atau 2 ronde KO untuk lolos.